dari luar, yaitu pemerintah, masyarakat. Pemilu atau penyelenggara pemilu dapat memahami apa yang menjadi tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Melalui sosialisasi ini pula diharapkan Bawaslu dapat bekerja maksimal sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan tidak melupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanis. Hadirin yang pemilu 2024, di mana tugas kewenangan Bawaslu adalah melakukan pengawasan, pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pemilu serentak. Kesuksesan pemilu serentak 2024 tidak diukur dari seberapa banyak Bawaslu melakukan proses penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses pemilu, tetapi akan diukur dari seberapa paham terhadap subjek pengawasan terkait dengan pelaksanaan tahapan ini, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir. Diharapkan pula Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Sorong, dapat mewujudkan pemilu 2024 yang jujur dan berkeadilan, di mana ciri berkeadilan yaitu kepastian tindakan, keputusan dan prosedur sejalan dengan hukum. Juga adanya perlindungan terhadap hak-hak yang ada dalam pemilu. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi untuk Bawaslu dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan sosialisasi ini, dan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini bagi seluruh peserta. Semoga melalui sosialisasi ini dapat meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Hadirin yang materi itu memang betul-betul memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup untuk menyampaikan bahwa di dalam penanganan pelanggaran itu kami dari Bawaslu itu memiliki peraturan atau regulasi untuk dijadikan dasar dalam proses penanganan pelanggaran pada pemilu serentak 2024. Nah, Perbawaslu 7 tahun 2023 terkait dengan bagaimana kita menangani temuan dan laporan terkait pelanggaran pemilu. Kemudian ada Perbawaslu 8 2023 itu terkait dengan penanganan administrasi, pelanggaran administrasi. Sehingga bila kemudian ada laporan atau temuan terkait dengan pelanggaran administrasi, maka dasar hukum yang kita gunakan adalah Perbawaslu 8 2023. Nah, kemudian ada Perbawaslu 9 2023 itu terkait dengan bagaimana kita menangani sengketa proses. Nah, sengketa proses itu biasanya diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu berkenaan dengan diterbitkannya surat keputusan atau berita acara yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, kemudian jangan lupa kami di sini juga punya sentra gakumdu. Sentra gakumdu itu adalah penanganan satu atap penegakan hukum terpadu yang di dalamnya ada kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu itu sendiri. Nah, dasar hukum yang terbaru terkait dengan penegakan sentra gakumdu adalah Perbawaslu nomor 3 tahun 2023. Nah, kalau kemudian kita dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan kita itu mengacu pada Perbawaslu yang saya sampaikan tadi, dan kita menguasai betul terkait dengan bagaimana mekanisme, proses, kemudian alur di dalam penanganan temuan dan laporan, baik itu pelanggaran pidana pemilu maupun pelanggaran administrasi ataupun sengketa, maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu akan on the track, akan berjalan sesuai dengan rules-nya, dan kemudian masyarakat akan melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu akan membuahkan hasil. Jadi Bawaslu sudah membekali kita dengan peraturan-peraturan, tinggal dari kita saja
bagaimana kita mengimplementasikan peraturan-peraturan yang ada tadi, yang saya sebutkan tadi di awal, itu di dalam kerja-kerja pengawasan kita. Bisa terjadi atau bisa dapat melalui temuan maupun karena adanya laporan. Keduanya sangat penting, jadi keduanya akan ditindaklanjuti. Tidak boleh karena laporan kemudian yang melaporkan itu dianggap yang kurang kompeten, kemudian tidak ditangani. Berarti saat ini di Kabupaten Sorong sudah terbentuk Gakumdu juga. Nanti saya minta dari untuk Gakumdu administrasi itu sudah mempersiapkan formulir-formulir untuk jika terjadi pelanggaran-pelanggaran. Karena tahapan-tahapan pemilu saat ini sudah mulai rapat. Saat ini yang kita alami saat ini adalah proses penyusunan daftar pemilih dan juga pencalonan calon anggota DPR di tempat kita, yaitu DPR kabupaten tentu saja. Kalau di tingkat provinsi yang menangani adalah provinsi, kemudian yang masih berlangsung juga yaitu terkait dengan pencalonan DPD. Jadi ada 3 tahapan yang beririsan saat ini. Itu seandainya nanti ada hal-hal yang melanggar terkait dengan pencalonan, misalnya contohnya ada ASN yang tidak melaporkan untuk calon anggota DPR. Kenapa? Nanti maunya kalau tidak jadi tetap masuk menjadi ASN. Itu kalau masyarakat mengetahui, ya nanti harus disampaikan. Nah kemudian kepada Ibu Bapak, karena di sini peserta yang sudah stakeholder, kami minta nanti kalau ada kegiatan-kegiatan nanti kita bisa buat MOU, bisa juga melibatkan kami di Bawaslu sebagai salah satu narasumber untuk memberikan atau saling sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan kepemiluan, khususnya terkait dengan pengawasan pemilu. Jadi baik dari Dukcapil, dari unsur kemudian dari Dinas Kependudukan dan yang lain sebagainya. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, bisa juga mengundang kami untuk saling sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan pengawasan yang sangat penting dalam hal proses terjadinya pemilu tahun 2024. Karena masyarakat kita itu juga masih sebagian buta politik, ya. Ada yang tahu politik tapi malas tahu. Itu semua perlu kita berikan pemahaman agar terwujudnya atau tercapainya pemimpin yang adil, yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Sorong. Mungkin Mei 2023 secara resmi saya buka.